Minyak bumi kebanyakan dipakai sebagai bahan bakar, tetapi masih banyak kegunaan minyak bumi yang lain. Selain bermanfaat, minyak bumi juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Minyak bumi dari golongan aromatik dan alifatik tidak jenuh yang memiliki massa molekul rendah sering disebut dengan nafta. Senyawa aromatik dipakai sebagai bahan baku untuk obat-obatan, deterjen, zat warna, dan kosmetik. Beberapa senyawa aromatik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada sakarin atau pemanis buatan, pengawet BHA, pewarna indigotin biru, dan amaran merah. Senyawa alifatik tidak jenuh banyak digunakan untuk bahan baku polimer, pelarut, karet, dan fiber sintetik. Selain itu, fraksi nafta bisa juga dipakai sebagai bahan baku untuk aerosol, bahan anti beku, pigmen, alkohol, lem, peledak, dan insektisida. Pembakaran bensin yang mengandung senyawa aditif tetraethyl atau TEL akan membentuk senyawa timbal oksida PbO. Senyawa ini bisa tertimbun pada mesin kendaraan. Untuk menyelesaikan hal ini, ke dalam bensin biasanya ditambahkan senyawa 1,2-dibromometana. Ketika PbO terbentuk, ini akan bereaksi dengan 1,2-dibromometana untuk menghasilkan PbBr2 yang mudah menguap ke udara. Senyawa timbal bromida akan menjadi polutan yang beracun di udara. Karena hal ini, penggunaan tetraethyl pada bensin sudah tidak diperbolehkan lagi. Beberapa polutan lain yang masih ada akibat pembakaran tidak sempurna dari minyak bumi adalah karbon monoksida, oksida belerang, dan partikulat hidrokarbon. Jika kita menghirup gas karbon monoksida, kita bisa menjadi lelah dan pusing. Bahkan, kalau kebanyakan, kita bisa pingsan. Hal ini disebabkan oleh reaktivitas sel darah kita terhadap karbon monoksida. Jika di udara terdapat banyak gas karbon monoksida dan terhirup, hemoglobin kita akan lebih mudah berikatan dengan karbon monoksida daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita menjadi kekurangan oksigen. Konsentrasi karbon monoksida 5% dalam darah bisa menimbulkan kelainan pada mekanisme kerja jantung dan paru-paru. Kadar karbon monoksida 10 ppm di udara dapat menimbulkan penyakit untuk orang yang menghirupnya, dan kadar karbon monoksida 1300 ppm selama 30 menit dapat menyebabkan kematian. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), merekomendasikan kadar rata-rata gas karbon monoksida di udara sebesar 9 ppm selama 8 jam atau 32 ppm selama 1 jam. Artinya, udara masih dianggap sehat jika selama 8 jam kadar karbon monoksida kurang dari 9 ppm. Jika kadarnya 32 ppm, maka udara tersebut hanya dinyatakan segar dalam waktu 1 jam. Selain gas karbon monoksida, ada juga gas yang beracun yaitu gas belerang dioksida. Gas ini timbul karena di dalam bensin suka masih terdapat belerang. Belerang dioksida adalah gas yang tidak berwarna dan tidak mudah terbakar. Pada konsentrasi 0,3 sampai 1 ppm di udara, gas ini menimbulkan bau yang tidak sedap. Gas SO2 dapat menimbulkan reaksi fotokimia yang menyebabkan smog atau kabut asap, sehingga visibilitas atau daya penglihatan menurun. Pada konsentrasi 0,2 ppm selama 24 jam di udara terbuka dapat menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan seperti timbulnya penyakit kanker dan bronkitis akut. Pengaruh ini timbul karena belerang dioksida yang dihirup bereaksi dengan uap air pada saluran pernapasan dan terbentuk asam sulfit. Gas SO2 juga mengganggu pertumbuhan sejumlah tanaman. Pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan terhambatnya pembentukan klorofil. Pada konsentrasi tinggi langsung dapat menyebabkan kematian. Contohnya, kadar SO2 sebesar 0,22 sampai 0,25 ppm dapat mematikan tanaman apel. Sedangkan pada konsentrasi 0,2 sampai 0,23 ppm dapat mematikan kentang. Ketika terjadi hujan pada udara yang tercemari dengan gas SO2 dapat membentuk asam sulfit. Selain itu, gas belerang dioksida sendiri bisa teroksidasi menjadi gas belerang trioksida. Dan ketika gas ini bereaksi dengan air hujan akan membentuk asam sulfat. Peristiwa seperti ini dinamakan hujan asam. Hujan asam bisa dideteksi dengan mengukur pH air hujan. Ambang batas pH air hujan adalah 5,5. Air hujan dengan pH di bawah 5,5 dikatakan hujan asam dan bisa mematikan mikroorganisme dan tanaman. Asam ini juga bersifat korosif sehingga berdampak buruk untuk logam dan bangunan. Contohnya, keramik memiliki bahan dasar kalsium karbonat CaCO3 akan hancur dengan adanya hujan asam. Hidrokarbon, seperti yang kita ketahui, adalah senyawa apapun yang mengandung karbon dan hidrogen.
Terdapat dua golongan besar yang berkaitan dengan pencemaran udara, yaitu deret olefin atau alkena dan aromatik. Sumber utama polutan ini adalah pembakaran tidak sempurna dan juga proses penguapan minyak bumi. Senyawa aromatik benzena dan turunannya diduga dapat menyebabkan kanker. Sedangkan senyawa deret olefin pada konsentrasi rendah tidak membahayakan bagi hewan, tetapi dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Senyawa olefin lainnya seperti peroksiasetil nitrat, peroksibenzoil nitrat, dan asam nitrat dapat berkerumun membentuk kabut. Kabut ini adalah hasil reaksi dengan cahaya yang disebut fotokimia, sehingga kabut ini disebut kabut fotokimia. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.